atau karena motif lain, kita belum tahu. Tapi yang jelas penyidik Polres Jakarta Barat harus didatangkan ke pengadilan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang setia meliput perkara terdakwa Lili. Ini terdakwa Lili adalah korban fitnah suaminya yang ini, dan kemudian anaknya yang ini. Ini suami daripada Ibu Lili. Ibu Lili adalah korban kejahatan karena persekongkolan jahat penyidik Polres Jakarta Barat. Ya, korban kejahatan penyidik Polres Jakarta Barat, seperti yang kita dengar tadi keterangan daripada siapa namanya? Saksi Lim Hengli. Lim Hengming ya. Saya belum tahu karena baru 2 hari saya pengacaranya. Tapi dia bilang dia dipanggil sebagai tersangka dan sudah dimenangkan pra peradilan. Dipanggil ke Jakarta Barat lalu ditawari bocoran. Kemudian bocorannya itu berupa sertifikat. Sertifikatnya itu dititipkan oleh Pak Andreas. Saya garis bawah ya. Dia Lim Hengming datang ke Polres Jakarta Barat, lalu bekerja sama dengan penyidik di mana dia sebagai tersangka. Dikasih fotokopi sertifikat, diserahkan ke Lim Hengming atau ke Andreas, dibawalah ke Jakarta Barat untuk melapor. Paham harusnya ya? Jadi yang jahat adalah penyidik Polres Jakarta Barat. Ya, ini yang jahatnya nih, bekerja sama dengan saksi. Nah, boleh nggak penyidik memberikan itu? Jelas tidak boleh. Itu adalah hak perdata daripada klien kami, namanya Lili. Tapi oleh penyidik Polres Jakarta Barat diberikan, entah kenapa, atau karena menerima suap atau karena motif lain, kita belum tahu. Tapi yang jelas penyidik Polres Jakarta Barat harus didatangkan ke pengadilan jadi saksi. Tetapi dia salah memilih tanggal. Iya kan? Dia pilih tanggal 20 bulan Mei tahun 2013. Sedangkan ibu itu, Ibu Aminujaya, dirawat di rumah sakit sejak tanggal 19 sampai tanggal 25. Ya, saya garis bawah ya. Ibu itu dirawat dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Jadi cara pilihan tanggalnya salah. Itu yang pertama. Cara kedua, tidak ada akte hibah atau akte apapun menurut data Kementerian Hukum HAM. Sedangkan mereka mengatakan ada hibah di bawah tangan. Hibah yang benar adalah harus otentik, harus secara notaris. Tapi dia menerima hibah itu di bawah tangan. Maka dia memilih tanggal yang salah, yaitu ketika Ibu Aminujaya berobat dan dirawat di rumah sakit Eka Hospital. Jadi inilah kita tadi saya ajukan surat penangguhan penahanan supaya ibu itu langsung ditangguhkan. Tetapi hakimnya mengatakan pikir-pikir dulu. Gak apa-apa, pikir-pikir. Kami berikan semua. Ada surat daripada suami, tambahannya ada surat daripada anaknya. Oh begitu Abang Lep. Di sini pihak mana sih yang sebetulnya melakukan kecurangan itu? Ya jelas mereka lah. Jelas mereka melakukan kecurangan. Bukanlah klien saya. Memang di sini klien saya itu salah memilih pengacara. Dia pilih siapa namanya? Sukuwati. Dia menggunakan intrik-intrik palsu. Dia bilang tidak dibayar ya. Tapi menurut orang ini dibayar 500 juta. Nah itulah kekurangan kejujuran itu juga pengaruh. Itulah kira-kira. Bang, soal sertifikat yang kepemilikan
tentang via retenet itu jadi sebenarnya gimana Bang? Bagaimana? Ya soal sertifikat kepemilikan lahan itu. Ya aslilah. Karena ditanya ada nggak sertifikat di berangkas mama saya, semua jawab tidak ada. Nanti saya kasih videonya. Maka Ibu Lili mendengar tidak ada, maka diurus. Tadi kan perdebatan yang terakhir kan, ada nggak sertifikat sama kalian? Ada nggak di berangkas? Oh tidak ada, itu tidak ada. Ya udah diurus. Mana yang palsu? Sedangkan kata jaksa itu sertifikat palsu. Apanya yang palsu? Dikeluarkan oleh BPN, oleh pejabat resmi BPN. Apa yang palsu? Artinya dua-duanya mega sertifikat. Yang jelas yang berlaku sekarang sertifikat daripada klien saya. Karena kata mereka itu palsu. Yang apa itu tidak ada. Tidak ada sertifikat mereka pegang. Maka diurus pengganti. Yang sekarang sama siapa namanya itu Lili. Bang, gimana ada yang bisa disampaikan Bang? Yang isi Ya, ini? mereka memang dari awal memang mau ambil properti itu Pak dengan cara seperti ini. Dia pakai cara yang licik, yang jahat, fitnah dari dulu. Memang mereka fitnah istri saya gitu. Dicoba dengan pakai agama. Saya juga bingung agama mana yang mengajarkan seperti mengambil properti orang dengan bawa-bawa agama dan ibadah. Ya kan? Sedangkan agama yang benar tidak mengajarkan mengambil properti orang lain, apalagi ahli waris punya. Ada hukumnya itu. Nah, agama itu mengajarkan nggak seperti itu? Saya bingung itu. Apakah benar agama itu mengajarkan atau memang itu cuma pakai intrik agama aja dan ibadah? Padahal Ibu Ami buat properti itu tujuannya apa? Buat dia tinggal dan ibadah pribadi, bukan ibadah yayasan. Nah, yayasan itu dibentuk kan apa mulanya juga Ibu Ami juga tidak apa? Tetap kan tentunya itu sama Ibu Ami, bukan atas nama yayasan kan? Nah, bagaimana itu uang umat? Mohon maaf ya, mertua saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Kayak propertinya ada di mana-mana. Dia nggak mungkin bangun properti pakai uang orang lain. Sepeser pun juga tidak pernah. Kenapa? Dia bukan orang susah, umatnya yang susah. Yang ngaku-ngaku uang umat. Tapi di situ Bu Ami kan tidak sendiri dalam mendirikan vihara. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita bangun properti, kalau itu berapa orang, tertulis tidak di notarial? Pasti kan tertulis, tidak satu orang kan? Nah, ini kan atas nama Ibu Ami. Sampai kapanpun itu atas nama Ibu Ami. Tidak ada nama orang lain. Nah, bagaimana orang lain tiba-tiba ngaku dan laporkan ahli waris sebagai tersangka? Jadi harapan bapaknya setelah udah ini apa sih dari semua? Ya, saya nggak terima, keluarga nggak terima, istri saya jadi terdakwa. Nggak terima, ini karena permainan. Mereka mau ambil properti dengan cara jahat. Pokoknya saya nggak setuju. Saya tambahkan sedikit Bang ya, karena ini laporan yang Bu Lili ini kan sudah di SP3. Kami sudah menyurati pihak Mabes sama Polda Metro Jaya ya. Nah, kemarin bulan lalu kami sudah ke Mabes menanyakan terkait bagaimana nih proses untuk gelar perkara untuk Ibu Lili ini. Karena secara teori hukum klien saya itu tidak bersalah sebenarnya, tidak bersalah sama sekali. Ini adalah ranah perdata ya, bukan pidana sebenarnya. Ya, saya tekankan ini ranah perdata bukan pidana. Nah, maka dari itu kami minta kepada Bapak Kapolri ini ya, minta kepada Bapak Kapolri untuk segera menindak atau menggelar laporan dari kami ya. Kemarin saya sudah kurang lebih itu ada 11 surat ke divisi lain, ke divisi Mabes Polri. Kami sudah bersurat dan sampai sekarang ya belum ada perkembangan. Ya. Nah, ini mungkin dari Levi dari anak Ibu Lili ya, mungkin akan menyampaikan ya beberapa hal ya. Silakan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh ayah saya dan juga pasal saya, memang betul Ibu Lili selama ini pada kasus ini terutama
menjalankan segala langkah hukum sesuai dengan prosedur yang ada yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian daripada itu, namun pada faktanya saat ini Ibu Lili menjadi tersangka, padahal segala bentuk yang usaha dan upaya yang kami lakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Namun pada nyatanya ternyata fakta hukum yang secara tadi tidak sesuai dengan teori hukum yang kami jalani sesuai prosedur selama ini. Jujur, saya sebagai anak dan juga ayah saya sebagai pihak keluarga dari Ibu Lili kecewa dan juga turut prihatin dengan kondisi hukum yang terjadi di Indonesia. Karena saya sedih sekali dengan adanya kejadian seperti ini, peristiwa seperti ini. Saya juga jadi terbuka akan ternyata Indonesia kondisi hukumnya masih seperti ini. Sekian, terima kasih. Perlu revolusi bilang dari Eropa kontinental jadi Anglo-Saxon. Sistem juri. Ya Bang, ini Bang, tadi kan dibilang bahwa itu ada permainan Bang. Ini kan berkas bolak-balik Bang antara polisi dan kejaksaan Bang. Apakah dari pihak kejaksaan sendiri Abang juga ada? Jadi begini, yang dilaporkan menjadi tersangka adalah para saksi tadi. Itulah tersangka. Maka pra peradilan mereka sudah. Dalam malam mereka sudah pra peradilan tersangka. Tetapi entah dia pakai teori trik bagaimana dalam tanda petik. Kita dengar tadi dipanggil oleh penyidik, dibagikan ini apa namanya kertas-kertas fotokopi itu melalui Andreas katanya kan. Andreas tadi di situ yang nomor 2. Disuruh saya melapor katanya. Apa itu melapor? Tidak tahu masalahnya. Maka saya bilang, kalau majelis hakim, saya minta tahanin orang, tangkap, saya bilang gitu. Sudah jelas pemilihan tanggal salah. Tanggal 20 itu adalah ibu itu dirawat inap 19 Ibu enggak, tanggal 20. Tanggal 20 itu tanggal 19 sampai 25 atau tanggal 20 dirawat di rumah sakit. Tidak kembali ke Green Garden, ya. Kemudian dari Kementerian Hukum HAM tidak ada namanya akta, tidak ada namanya pemberian hak khusus. Maka hak apa itu kan? Itu di bawah tangan, mana laku di bawah tangan. Nah gitu loh. Jadi oleh karena itu kami minta melalui majelis hakim tangkap ini pelapor karena tidak tahu apapun. Agenda selanjutnya Bang? Agenda selanjutnya katanya Kamis. Masih pemeriksaan saksi? Saksi ya, saksi dari JPU. Oke.